Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa yang saya hormati, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Pada hari ini kita dapat diberikan kesehatan dan kita doakan bersama semoga kita dapat diberikan kesehatan dari segala penyakit kita alami pada saat ini. Dan untuk materi berikutnya, yaitu materi ke-6 yang kita bahas pada hari ini terkait berbagai aspek hukum keluarga. Berbagai aspek hukum keluarga sendiri, bahwa pembahasannya ini terkait dalam membentuk suatu keluarga. Itu ada hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam suatu hal yang pada saat untuk membentuk keluarga. Jadi kita bahas terkait mengenai perkawinan campuran, ya, wali adal, khususnya perkawinan, ya, kawin siri. Kita bahas di pembahasan materi pada hari ini. Baik, diawali dari pembahasan tentang perkawinan campuran, ya. Perkawinan campuran sendiri ini dapat diartikan bahwa perkawinan antara dua orang yang di Indonesia, ya, atau warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Dalam perkawinan campuran sendiri ini diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, ya, yaitu tepatnya di pasal 57. Ini merupakan pembahasan bagaimana orang bisa melakukan perkawinan yang mana pria dan wanitanya atau orang yang melakukan perkawinan tersebut berbeda kewarganegaraannya, ya. Sedangkan perkawinan ini berakibat akan hilangnya salah satu kewarganegaraan, ya. Ini bisa saja dikarenakan aturan hukum yang ada di suatu negara tersebut. Apabila melakukan perkawinan dengan warga negara lain, bisa saja kewarganegaraannya hilang, ya, atau dia mengikuti suami atau istrinya yang warga negara lain sehingga dia berkeinginan untuk masuk ke warga negara tersebut. Dan juga bermasalah dalam perkawinan campuran ini adalah anak atau kewarganegaraan dari anak tersebut, ya. Bisa saja setiap anak yang lahir di suatu negara tersebut, apabila dilahirkan di luar dari negara tersebut, ini berarti kewarganegaraannya tidak berasal dari negara ayahnya yang berada di negara tersebut. Ini bisa saja bermasalah dengan kepemilikan kewarganegaraan seorang anak. Ketentuan lebih lanjut tentang perkawinan campuran, ya, terdapat dalam pasal 58 sampai dengan 62 tentang Undang-Undang Perkawinan nomor 1 1974, yang mana pertama itu diatur tentang perolehan kewarganegaraan yang berlainan kewarganegaraan. Yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Jadi ketentuan mengatur tentang akibat dari kewarganegaraan, ya, yang diperoleh dalam perkawinan campuran, kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan tentu menentukan
hukum yang berlaku, baik yang mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdatanya. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan tersebut. Ya. Di undang-undang yang perkawinan yang bersifat egaliter tidak mengenal batas suku, ras, dan kewarganegaraan. Ya. Jadi karena itu dapat terjadi perkawinan antara warga negara yang berbeda. Untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara dari masing-masing calon mempelai, jadi calon mempelai diwajibkan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan di negaranya masing-masing. Bukti tersebut berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau pencatat perkawinan yang berwenang di negara masing-masing. Ya, dalam hal pejabat yang berwenang menolak memberikan surat keterangan yang dimaksud, maka pihak calon mempelai dapat mengajukan permohonan pembatalan surat penolakan tersebut kepada pengadilan agama atau mahkamah syar'i. Di pengadilan agama atau mahkamah syar'i dalam memeriksa dan mengajukan permohonan pembatalan surat penolakan tersebut harus memedomani hal-hal sebagai berikut, ya. Dan hal-hal yang harus dipedomani oleh pengadilan agama di dalam memutuskan permohonan pembatalan surat penolakan. Ya, yang pertama adalah perkawinan campuran adalah perkawinan dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan yang satu pihak kewarganegaraan Indonesia. Ya. Yang B, jika pejabat yang berwenang mencatat perkawinan di negara pihak yang akan melangsungkan perkawinan menolak untuk memberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan surat penolakan tersebut kepada pengadilan agama atau mahkamah syar'i dalam wilayah hukum di mana pihak yang bersangkutan bertempat tinggal. Selanjutnya, pengadilan agama atau mahkamah syar'i memberikan keputusan atas permohonan pembatalan surat penolakan tersebut dengan tidak beracara, ya, tidak melaksanakan peradilan, tidak beracara, serta tidak boleh diupayakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Ya, pengadilan agama atau mahkamah syar'i dapat membatalkan surat pertimbangan surat keputusan penolakan tersebut dengan pertimbangan surat keputusan penolakan tersebut tidak keputusan tersebut menjadi pengganti surat. Yang terakhir adalah untuk keseragaman amar keputusan pembatalan penolakan tersebut adalah sebagai pembatalan surat penolakan dikeluarkan oleh pada tanggal, ya, ini yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi keterangan tadi bahwa yang dimaksud dalam pasal 60 ayat 2, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jadi surat keterangan atau keputusan mengganti keterangan tidak dilangsungkannya dalam 6 bulan sesudah keterangan yang diberikan. Ya, jadi jangka waktunya 6 bulan. Baik, dalam membuat izin kawin campuran, ya, calon pengantin yang berkeluarga negara Indonesia, ya, baik itu suami atau istri, itu harus memenuhi syarat-syarat ketentuan kalau bersangkutan ingin menikahi istri atau suami negaraan selain Indonesia, ya, atau warga negara asing. Jadi syaratnya adalah yang pertama, surat pernyataan belum pernah menikah, ya, atau masih gadis atau jejaka di Matrei bernilai 6.000, diketahui RT, RW, dan lurah setempat, ya.
Jadi ini dibuat sendiri, baik itu pihak laki-laki atau pihak perempuan, ya, membuat surat pernyataan, dibuat sendiri dan ditandatangani bahwa surat tersebut berbunyi bahwa dia tidak pernah melakukan pernikahan, ya, dan ditandatangani di atas materai. Yang kedua, ada surat pengantar dari RT atau RW setempat, ya. Biasanya surat pernyataan tersebut dari RT bahwa benar merupakan warga RT RW tersebut dan ingin melakukan pernikahan dengan warga negara asing. Yang ketiga adalah surat keterangan nikah, ya, ada N1, N2, N4 dari kelurahan desa, tempat domisili. Ini biasanya udah ada form lembaran formnya yang dimiliki oleh kelurahan yang harus diisi oleh yang ingin melakukan pernikahan dengan warga negara asing. Yang keempat, ada persetujuan kedua calon pengantin, ya. Dia ada persetujuan dari pihak keluarga terhadap pelaksanaan pernikahan tersebut. Yang kelima, ada surat rekomendasi pindah nikah, ya, dikenal sebagai surat bagi yang bukan penduduk asli daerah tersebut, ya. Jadi biasanya ada di kantor KUA. Ini ada administrasi, syarat-syaratnya adalah fotokopi KTP, ya, KK keterangan domisili, akta kelahiran atau ijazah masing-masing untuk 2 lembar, ya. Untuk syarat ketentuan bahwa identitas kependudukannya jelas di daerah tersebut. Selanjutnya ada fotokopi keterangan vaksin terminasi TT, tetanus vaksin bagi, ya. Selanjutnya adalah akta cerai asli, ya, bagi yang telah melakukan perceraian tentu harus ada akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Adalah surat keterangan akta kematian, ya, atau dia cerai mati, tentunya pihak istri atau suami tersebut harus melampirkan surat keterangan kematian, baik itu istri atau suaminya, ya, dan akta nikah terdahulu bagi janda atau duda pernah meninggal dunia. Selanjutnya adalah pas foto 2x3 dan 3x4 latar belakang biru masing-masing 4 lembar. Bagi anggota TNI, Polri harus mengenakan seragam kesatuan, ya. Jadi biasanya itu berpakaian putih, ya, dan latar belakang biru foto tersebut berjumlah 4 lembar. Selanjutnya izin dari komandan, ya, dari kesatuan bagi anggota TNI atau Polri, ya. Ada surat izin dari atasannya. Yang selanjutnya izin dari orang tua atau bagi pengantin yang belum berusia 21 tahun, ya. Syarat ketentuan seseorang yang melakukan pernikahan apabila dia di bawah 21 tahun itu ada izin lagi dari orang tua untuk melakukan pernikahan, dan syarat ada kenapa alasan, ya, ada alasan kenapa dia melakukan pernikahan. Selanjutnya taukil wali, ya, secara tertulis dari KUA, tempat bagi wali nikah, akad nikah. Ada surat keterangan memeluk Islam bagi mu'alaf. Bagi mu'alaf karena identitas KTP-nya di tes identitas lainnya masih bernama lain, tapi setelah dia menjadi mu'alaf tentu harus ada surat keterangan memeluk Islam bagi mu'alaf tersebut di masjid, ya, yang mengeluarkan seseorang tersebut telah menganut agama Islam. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan video kedua, ya, masih dalam pembahasan yang sama. Terima kasih.